Karena resesi global ini sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Oleh sebab itu kehati-hatian kita, kerja keras kita semuanya harus terus kita lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana menarik investasi yang sebanyak-banyaknya untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu saya minta di daerah-daerah yang ada investasinya agar masyarakat ikut mendukung. Karena begitu ada investasi artinya lapangan kerja itu akan terbuka. Pertumbuhan ekonomi di daerah juga pasti akan ikut naik. Saya berikan contoh Maluku Utara. Dengan adanya industri WDB sekarang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sampai angka 27%. Nggak ada di dunia sekarang ini bisa sebuah provinsi tumbuh 27%. Dan kemarin saat G20, Indonesia dikatakan oleh managing directornya AMF, Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah kesuraman ekonomi global. Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah kesuraman ekonomi global. Ini kita harus bangga. Karena semua negara sulit. Karena pandemi yang belum selesai, adanya krisis pangan, adanya krisis energi, adanya perang di Ukraina, adanya krisis keuangan, semuanya sekarang negara itu sulit semuanya. Kita patut bersyukur, wajib bersyukur karena negara kita masih bisa tumbuh sekali lagi 5,72%. Dan saat G20, Indonesia juga berhasil menjadi jembatan dari negara-negara yang saling berselisih. Kita berada di tengah, bisa menjadi jembatan, bisa diterima dari sini, bisa diterima dari sana, bisa diterima sebelah kanan, bisa diterima sebelah kiri. Artinya apa? Kepemimpinan global Indonesia sekarang ini berada pada titik puncaknya. Oleh sebab itu kita sekali lagi wajib bersyukur. Negara-negara besar saja tidak kuat menahan gejolak resesi global. Tetapi alhamdulillah dengan kewaspadaan yang baik, dengan kehati-hatian yang baik, kita masih bisa bertahan, bahkan naik angkanya pertumbuhan ekonomi kita di 5,72. Alhamdulillah, kita patut bersyukur, ini kita tidak sombong, tapi kita dipuji di mana-mana. Negara-negara lain, pemimpin-pemimpin dari negara lain memuji kita karena kita bisa mengendalikan inflasi, kita bisa juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang wajib kita syukuri. Oleh sebab itu, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita raih, harus kita lanjutkan. Setuju? Saya ulangi. Pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh, harus kita lanjutkan. Setuju? Dilanjutkan sampai 2029, setuju? Dilanjutkan sampai 2045, setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya. Kita ingin negara kita di 2045 menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun. Saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Kita ingin GDP ekonomi kita bisa mencapai nantinya 7 triliun US dollar di 2045. Artinya kita sudah menjadi negara maju. Tapi ini tidak mudah. Butuh kerja keras. Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya. Setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029, tetapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya.
Oleh karena itu, jangan hanya karena kepentingan sesaat, karena kepentingan jangka pendek, jangan karena kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang setelah kita mulai. Kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini, yang sudah on the right track ini, terus bisa dilanjutkan. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti. Yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju? Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat, setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat.